sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta damai sejahtera. Sayur pakis, sambalnya sambal terasi. Dimakan di tepi sawah, nikmat sekali. Yesus bangkit dari antara orang mati untuk hidup kekal abadi. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Universal merayakan pesta Santo Markus Pengarang Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Haleluya. Hadir bersama saya Romo Yohanes Rahmat Fajar Udi OFM, akrab disapa Romo Hans. Selamat datang Romo Hans, apa kabar? Kabar baik, Ibu Margaret. Terima kasih. Puji Tuhan Romo, Ya. senang sekali Romo bisa bergabung bersama kami. Mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun mereka berada, Romo. Silakan Romo. Iya, selamat jumpa para sahabat Oase Rohani Katolik. Salam sehat dan juga salam Paskah untuk saudara dan saudari sekalian. Ya, terima kasih Senang berjumpa Romo. melalui ya. Iya, makasih Sama-sama, Romo. Bu Margaret. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Hans. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami, berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan, perasaan yang pekah dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tak akan menyesatkan. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 5 ayat 5b sampai 14. Saudara-saudara terkasih, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kamu ditinggikan olehnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa kasih karunia ini benar-benar datang dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus.
Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapakah di antara penghuni surga yang sama seperti Tuhan? Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa-bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Hans. Haleluya. Haleluya. Kami memberitakan Kristus yang tersalib, ialah kekuatan dan hikmat Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Hans. Romo Hans, dari bacaan hari ini, bacaan pertama, pesan atau inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Ya, baik sahabat rohani, Oase Rohani Katolik. Dari bacaan pertama, saya secara pribadi sangat tertarik dengan ayat
yang berbunyi, "Saudara-saudara terkasih, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati." Jadi inspirasi kata kunci dari bacaan pertama dari ayat ini adalah ajakan untuk menjadi rendah hati. Ini kata kunci dari bacaan pertama. Kerendahan hati merupakan keutamaan yang pertama dan utama. Mengapa? Karena daripadanya, dari kerendahan hati itu akan bertumbuh banyak hal-hal atau keutamaan-keutamaan lain. Dalam katekismus Gereja Katolik, di sana dikatakan ada 7 keutamaan. Dan keutamaan yang pertama adalah kerendahan hati. Dan lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Maka kerendahan hati itu menjadi keutamaan yang pertama dan utama karena dari kerendahan hatilah akan muncul keutamaan-keutamaan lain. Jadi kerendahan hati itu seperti humus. Humus itu kan tanah yang subur. Dan tanah yang subur itu biasanya akan menumbuhkan banyak tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang lain. Demikian juga dengan kerendahan hati. Dan dalam bahasa Latin, kerendahan hati itu kan artinya humilis, ya, humus. Humus adalah tanah yang subur, demikian juga kerendahan hati. Di atas kerendahan hati itulah akan banyak tumbuh keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang lain. Lalu pertanyaan untuk kita sekalian, mengapa kita harus rendah hati? Atau mengapa bacaan pertama tadi menyerukan, mengingatkan supaya kita rendah hati? Jawabannya juga ada dalam ayat itu tadi. Tadi dikatakan, ya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi mengapa kita harus menjadi pribadi yang rendah hati? Kalau mau menjadi orang yang dikasihi Allah, jadilah pribadi yang rendah hati. Karena Tuhan, Allah menentang atau tidak suka dengan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Sehingga kalau mau menjadi orang yang dikasihi Allah, rumusannya sederhana. Jadilah pribadi yang rendah hati. Karena apa? Karena Allah sendiri melalui putranya Yesus Kristus telah lebih dahulu mengambil jalan turun, merendahkan diri, mengambil jalan kerendahan hati. Paling tidak ada 3 peristiwa yang bisa kita ingat sebagai tanda Allah yang rendah hati. Yang pertama, peristiwa inkarnasi Natal, itu sangat jelas. Allah yang maha tinggi itu mau turun menjadi sama seperti manusia, bahkan menjadi yang lebih hina, lahir di kandang. Yang kedua, peristiwa salib yang baru saja kita rayakan, Pasca Jumat Agung. Salib juga menjadi tanda Allah yang mau merendahkan diri. Allah menunjukkan kerendahan hati. Dan peristiwa ketiga yang menjadi tanda Allah yang merendahkan diri, kerendahan hati Allah adalah dalam Ekaristi, dalam misa yang kita rayakan setiap hari atau setiap minggu, karena di sana Allah yang maha tinggi itu rela turun dan menjadi santapan bagi kita sekalian. Jadi kira-kira itu inspirasi dari bacaan pertama.
ajakan untuk menjadi rendah hati. Lalu mengapa harus menjadi rendah hati? Karena Allah sendiri sudah menunjukkan itu terlebih dahulu kepada kita. Kira-kira begitu, Ibu Margaret. Baik, terima kasih Romo Hans, inspirasi yang luar biasa yang mengingatkan kita kepada tadi teladan dari Allah sendiri, yaitu berendah hati dengan inkarnasi, dengan salib dan juga ekaristi yang selalu kita rayakan. Nah, Romo, kalau dilihat dari sini rasanya mudah ya kita untuk mengatakan ayo rendah hati, rendah hati. Tetapi pada pelaksanaannya atau kesehariannya terkadang orang ingin menunjukkan segala sesuatunya. Misalnya saja seseorang dengan membeli mobil baru. Tentunya biasanya suka pamer gitu ya Romo ya. Nah, Ya. atau kalau dilihat dari pekerjaan, ibaratnya apa ya Romo? Kalau misalnya dalam suatu pekerjaan seseorang itu tidak menunjukkan dirinya, apakah dia nanti akan dinaikkan jabatannya atau bagaimana. Nah, berkaitan dengan itu korelasinya atau yang dilakukan dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa yang menjadi kiat-kiat dari Romo agar kita dapat menjalani ajakan untuk rendah hati itu, Romo? Iya, memang kerendahan hati itu kan sebuah keutamaan. Dan kita secara khusus sebagai orang beriman selalu diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Tetapi memang di satu sisi kita juga manusia, dan manusia itu selalu punya tendensi, punya kecenderungan, ya, seperti tadi yang dikatakan Ibu Margaret, ya, mau menunjukkan diri, mau memamerkan diri, entah itu materi, ya, pekerjaan, tetapi itu tadi berarti bertentangan dengan panggilan kita menjadi pengikut Kristus, ya, orang beriman yang rendah hati. Sebenarnya tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam dunia ini, karena kalau kita mau realistis, mau jujur, ya, semua yang kita punya ini kan pemberian dari Allah, dan suatu saat akan diambil kembali. Atau dalam bahasa kita ya, semua yang kita punya sekarang ini hanya sementara. Sehingga memang tidak perlu ada yang dibangga-banggakan atau diagung-agungkan. Sehingga memang selalu panggilan untuk menjadi pribadi yang rendah hati itu merupakan usaha atau perjuangan yang terus menerus. Kalau tadi dalam bacaan pertama dikatakan ya, Allah itu mengasihi orang-orang yang rendah hati. Mungkin di dunia ini orang rendah hati ya tidak begitu diperhitungkan, tetapi ya oleh Tuhan sendiri orang-orang rendah hati itu, orang-orang sederhana itu perhitungkan. Jadi kira-kira begitu jawaban. Ya, terima kasih Romo mengenai ajakan agar kita semua dalam kehidupan di dunia ini harus bisa berendah hati. Tadi saya setuju, sangat setuju dengan yang Romo sampaikan bahwa apa yang ada di dunia ini yang dimiliki oleh manusia itu sifatnya sementara, tidak ada yang kekal. Nanti pada saat kita kedatangan Tuhan yang kedua, nah disitulah baru kehidupan kekal bisa kita rasakan ya Romo. Dan Iya. tentunya selama kita masih berziarah di dunia ini, ya tadi kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus untuk selalu berendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Romo, mungkin Romo bisa berbagi pengalaman kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dalam pengalaman kehidupan Romo membiarakah atau pada saat Romo masih sekolahkah, dan bagaimana kondisi-kondisi saat kita
tadi ada dua sisi mata pedang. Satu ingin menunjukkan menunjukkan diri, satu oh iya saya ingat bahwa saya harus rendah hati agar itu nggak usah diungkapkan. Nah, mungkin Romo bisa membagikan pengalamannya untuk kami, Romo. Ya, baik. Pengalaman. Ya, sekali lagi dalam pengalaman pribadi saya khususnya memang selalu ada pertentangan itu. Di satu sisi mau menjadi orang yang rendah hati, tapi dari sisi manusiawi lalu ada juga keinginan untuk menonjolkan diri. Dan pengalaman saya ini seorang biarawan, seorang Fransiskan, pengikut Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus juga sangat menekankan ini supaya kami para Fransiskan itu menjadi saudara-saudara yang rendah hati, saudara yang bina. Dengan bagaimana ya, dengan mau melayani, membasuh kaki seorang terhadap yang lain. Dan pengalaman saya memang menjadi pribadi yang rendah hati tidak mudah. Tetapi yang sangat membantu saya adalah ketika saya memilih menjadi Fransiskan, justru di dalam Fransiskan ini saya selalu dilatih untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Saya sekarang bertugas mendampingi para frater, sedang studi filsafat teologi. Jadi saya selalu berusaha menjadi saudara bagi mereka, melayani semampu saya. Saya tidak menempatkan diri sebagai yang lebih tinggi, yang lebih besar, tapi saya menempatkan diri sebagai saudara bagi mereka. Kira-kira itu pengalaman saya, ya memang belum sempurna, masih dalam perjuangan yang terus-menerus untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kira-kira begitu. Baik Romo, kita mesti saling mendoakan ya Romo Ya. dalam perjuangan hidup ini agar kita bisa berendah hati seperti yang diteladankan Allah sendiri kepada kita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu sesi yang pertama ini dan kita jeda sejenak dan lanjutkan pada permenungan kita berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Hans dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita lanjutkan pada sesi yang kedua kali ini. Romo Hans, dari bacaan pertama tadi kita sudah diajak untuk berendah hati. Lalu inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan berkaitan dengan bacaan Injil hari ini, Romo? Ya, baik sahabat Rohani Katolik. Inspirasi yang bisa saya bagikan dari bacaan Injil adalah ini. Mandat atau perintah dari Yesus kepada para murid untuk menjadi saksi Injil. Tadi nyata dalam kalimat, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Yesus memandatkan atau memerintahkan para murid untuk bersaksi, menjadi saksi Injil, atau menjadi misionaris Injil. Maka kata kunci inspirasi kita untuk bacaan Injil adalah menjadi saksi Injil. Dalam permenungan saya, menjadi saksi Injil berarti pertama
kita dipanggil untuk menjadi saksi yang jujur, berbicara tentang kebenaran, bukan menjadi saksi-saksi palsu. Itu makna pertama dari menjadi saksi Injil. Memang di dunia sekarang ini, menjadi orang jujur, lebih banyak orang tidak menyukai kalau menjadi orang jujur. Tetapi sebagai orang Katolik, orang beriman, kita yang sudah dibaptis, tapi dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Injil, menjadi saksi yang jujur memberitakan tentang kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi saksi Injil berarti kita dipanggil untuk berbicara tentang Yesus atau memwartakan tentang Yesus yang bangkit. Bukan memwartakan diri sendiri. Yang kita wartakan adalah Yesus, bukan diri saya. Di sini kita diingatkan bahaya supaya tidak jatuh dalam bahaya popularitas, kemudian kesombongan diri pribadi, narsisme, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjadi saksi Injil. Dalam mengemban tugas menjadi saksi, kita tetap mengedepankan nilai-nilai perdamaian. Ini menjadi saksi pasti banyak kita akan ditentang sana sini. Tetapi yang kita pegang adalah prinsip perdamaian. Tidak menimbulkan percecokan, tidak menimbulkan konflik atau pertikaian. Kita tetap menjadi saksi Injil yang cinta damai. Dan poin-poin ini atau unsur-unsur ini akan dapat terwujud kalau semua orang yang dipanggil untuk menjadi saksi Injil itu tetap memiliki keutamaan kerendahan hati. Ini dalam kaitan dengan bacaan pertama. Karena apa? Karena orang-orang yang rendah hati, tadi saya katakan di awal, rendah hati itu menjadi keutamaan yang pertama dan utama karena daripadanya akan muncul keutamaan-keutamaan yang lain. Maka orang-orang rendah hati, dia akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Tidak sombong, tidak tergiur oleh popularitas, tidak narsis juga, dan orang rendah hati pasti akan selalu mengupayakan apa yang disebut dengan perdamaian, dengan kedamaian. Maka inspirasi dari bacaan Injil adalah menjadi saksi Injil, yang rendah hati, yang mengupayakan kejujuran, mengupayakan perdamaian, dan juga menjadi saksi Injil yang tidak sombong, tidak mengagung-agungkan diri sendiri. Kira-kira itu inspirasi dari bacaan Injil. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Hans, inspirasi yang menguatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Romo, ada hal yang ingin Margaret tanyakan berkaitan dengan tadi ada sesuatu yang tadi disampaikan bahwa menjadi saksi Kristus itu harus orang jujur yang selalu berbicara tentang kebenaran. Tetapi tentunya di dunia sekarang ini, orang yang jujur itu sering dimusuhi banyak orang. Padahal si orang jujur ini tujuannya adalah menyampaikan sesuatu yang benar. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar dalam mewartakan kejujuran itu, tetapi artinya sebenarnya dia sih pinginnya berdamai dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi
biasanya orang yang jujur itu banyak dimusuhi. Nah, itu gimana Romo? Kira-kira Romo? Iya, pada prinsipnya sebagai saksi kita tetap berpegang pada prinsip itu. Menjadi saksi Injil, kita tetap dipanggil untuk memwartakan tentang kejujuran, kebenaran. Terlepas bahwa dari luar kita ditentang atau dimusuhi, tapi kita tetap dipanggil untuk memwartakan, mengatakan apa yang sejujur, apa yang sebenar, menyatakan tentang kebenaran. Jadi itu tantang, karena memang menjadi saksi apa yang kita wartakan atau mewartakan Kristus, tidak semua orang akan mau menerima, karena sifat pewartaan kita juga kan sebuah tawaran. Itu pertama, ya. Bukan paksaan. Sekali lagi, tawaran bukan paksaan. Yang mau menerima silakan, yang menolak juga ya kita tidak bisa paksa, tetapi kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip itu tadi, tetap mengatakan yang benar, yang jujur, kendati pun mayoritas atau banyak orang yang tidak suka dengan kita, ya, dengan apa yang kita, tetapi kita tetap berjalan pada prinsip itu, menjadi saksi yang jujur, menjadi saksi yang mau mengatakan kebenaran. Kira-kira seperti itu, Ibu Margaret. Iya, terima kasih Romo atas inspirasinya. Lalu Romo kan kalau tadi dikatakan pergilah ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil. Nah, pada saat kapan seseorang itu dalam pengertian begini Romo, pengen berserah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, otomatis apa yang bisa diupayakan oleh seseorang agar dalam kehidupannya itu selalu mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan atau Tuhan arahkan untuk kita, Romo. Ya, baik. Pada prinsipnya kan begini, semua yang sudah dibaptis itu kan punya tanggung jawab tugas untuk menjadi saksi. Ya. Semua yang sudah dibaptis. Terus bagaimana kemudian kita yang sudah dibaptis ini selalu mau menyediakan diri terbuka supaya bisa dipakai Tuhan, ya, untuk menjadi saksi. Tentu yang pertama memang kita perlu akui, ya, kita perlu punya kualitas hidup rohani yang baik lah, ya, punya relasi yang baik dengan Tuhan sendiri dalam doa-doa, ya, dalam devosi. Saya pikir ini yang pertama. Kalau orang tidak pernah berdoa atau menempatkan diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana dia bisa tahu kehendak Tuhan bagi dia? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang ya selalu itu tadi ya, punya keutamaan kerendahan hati itu, ya, terbuka untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, ya, tentu melalui tugas, ya, melalui tanggung jawab, melalui apa saja yang kita emban, ya, di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya sebagai pastor, ya, saya menjalankan tugas saya sebagai imam, ya, dengan terbuka, sukacita, atau ya saudara-saudari yang sebagai awam juga, ya, menjalankan tugas mereka sebagai awam di tempat kerja, tetap menjadi saksi, ya, terbuka, sedia menjadi saksi Injil Tuhan, ya, kepada siapa saja. Saya pikir itu yang pertama, itu punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan juga kita terbuka untuk dipakai oleh Tuhan jadi saksi. Baik Romo, terima kasih dan
mungkin yang terakhir secara singkat Romo bisa memberikan benang merah untuk kita mengenai bacaan pertama dan juga bacaan Injil hari ini, Romo. Ya, benang merah untuk bacaan-bacaan kita hari ini bisa saya rumuskan dalam satu kalimat, yaitu menjadi saksi yang rendah hati. Dalam bacaan pertama tadi, 1 Petrus mengingatkan, menyerukan tentang kerendahan hati. Hendaklah merendahkan diri. Kemudian dalam bacaan Injil dipanggil untuk menjadi saksi. Tadi sudah kita lihat menjadi saksi seperti apa. Dan kalau dilihat dari dua bacaan ini ya, benang merahnya kira-kira di situ. Menjadi saksi, tapi saksi yang rendah hati. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Romo sudah mengajak kami untuk menjadi saksi yang rendah hati. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan minta Romo Hans untuk memimpin doa penutup dan berkat. Terima kasih. Baik, saudari dan saudara, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita menutupi permenungan kita dengan doa dan berkat. Allah Bapa yang baik, paling baik dan seluruhnya baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena boleh merenungkan sabda suci-Mu hari ini dalam program Oase Rohani Katolik ini. Semoga hidup kami senantiasa dibaharui oleh sabda-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh siap mempersiapkan diri untuk menjadi saksi-saksi Injil-Mu yang rendah hati, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Santo Markus yang kami pestakan hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudari dan saudara sekalian, sahabat Oase Rohani Katolik, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada hari ini. Terima kasih kepada Romo Hans atas inspirasinya. Semoga kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Maka Romo Yohanes Rahmat Fajar Udi OFM dan Margaret Indriana mohon undur diri. Kursi pelaminan dibuat di kroya, berhiaskan rangkaian bunga melati. Mari terus kita berkarya, jadi saksi Injil yang rendah hati. Salam damai, Tuhan memberkati.